Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali ya di dapur aku di NHM Kitchen. Nah, di video kali ini aku membuat biji salak atau bisa juga disebut dengan bubur candil. Ini resepnya wajib banget buat kalian recook, karena selain rasanya enak, biji salaknya juga tingkat kekenyalannya itu pas banget. Pokoknya enak banget dan ada rasa gurihnya juga. Nah, sekarang kita langsung aja ke proses pembuatannya ya. Pertama 250 gram ubi dikupas lalu dicuci bersih dan dipotong kecil seperti ini. Kemudian kita siapkan kukusan yang sudah mendidih airnya. Lalu kita masukkan ubi dan ini akan kita kukus sampai ubinya empuk. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menitan ya. Nah, setelah 10 sampai 15 menit dikukus, kemudian ini akan aku tusuk dulu ubinya untuk melihat apakah ubinya sudah empuk. Karena ubinya udah empuk, sekarang akan aku angkat. Tapi kalau misalkan ubinya belum empuk, lanjutkan mengukus sampai ubinya benar-benar matang. Kemudian ubinya akan aku pindahkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu akan aku haluskan, ini aku cuma pakai garpu aja, kalau mau di blender atau di chopper juga boleh ya. Nah, setelah halus seperti ini, kemudian kita akan tambahkan 50 gram tepung tapioka, setengah sampai 1 sendok teh garam. Tingkat keasinannya boleh menyesuaikan ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Ini aku pakai tangan aja supaya lebih cepat. Nah, hingga kalis dan benar-benar rata seperti ini. Lalu untuk mencetak biji salaknya, ini aku menggunakan sendok takar supaya ukuran biji salaknya itu sama. Tapi kalau misalkan mau langsung dibentuk juga boleh banget ya. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini dan kita letakkan dalam wadah. Dan lanjutkan membentuk adonan hingga semua adonannya habis. Nah, setelah adonannya sudah selesai dibentuk seperti ini, kemudian ini akan kita sisihkan dulu. Lalu lanjut akan kita buat kuah gula merahnya. 150 gram gula merah kita sisir supaya lebih mudah larut. Kemudian dalam panci kita masukkan 700 ml air. 1 lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih dan kita masukkan gula merah yang sudah disisir tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam, kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan membuat larutan tepung maizena. 3 sendok makan tepung maizena kita tambahkan dengan 10 ml air. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata dan hingga membentuk cairan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih sampai seperti ini. Ini kita sisihkan dulu, lalu kita kembali lagi ke campuran gula merah tadi. Kita masak campuran gula merahnya dengan menggunakan api sedang sampai mendidih. Boleh sambil diaduk supaya gulanya lebih cepat larut. Nah, setelah mendidih seperti ini, aku saring dulu ya gulanya ya. Karena ada ampas-ampasnya, kita pisahkan dulu dari ampasnya. Nah, setelah ampasnya sudah bersih, kemudian kita masukkan lagi daun pandan dan kita masukkan juga biji salaknya. Lalu kita akan masak biji salaknya ini sampai matang. Tandanya nanti biji salaknya akan mengapung di permukaan ya. Gunakan aja api sedang. Nah, setelah mengapung seperti ini, kalau dirasa kurang manis, kalian boleh cicipin dulu. Tambahkan lagi gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kalau tingkat kemanisannya udah cukup, berarti nggak usah ditambahin lagi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga gulanya rata. Dan kita masak kembali kurang lebih selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit dimasak, kemudian kita masukkan. Lalu kita aduk cepat hingga larutan maizenanya tercampur dengan rata.
Dan ini akan kita masak dengan api kecil sampai kuah gula merahnya itu mengental ya. Nah, kurang lebih sampai seperti ini. Nah, kemudian ini akan kita angkat, lalu kita sisihkan dulu. Lanjut aku akan buat kuah santannya. Masukkan 150 gram air, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan 1 saset santan instan. Kalau mau lebih kental, boleh tambahkan dengan 1 sendok teh tepung maizena ya teman-teman ya. Kemudian ini akan kita masak menggunakan api kecil aja sampai santannya itu mendidih. Boleh sambil diaduk supaya santannya nggak pecah ya. Nah, setelah mendidih seperti ini artinya santannya udah matang. Sekarang langsung aja kita angkat. Kemudian lanjut siapkan wadah. Ini aku pakai cup ukuran 200 ml seperti ini. Lalu tinggal kita tuang biji salaknya ke dalam wadah. Nah, kalau untuk dijual aku kasih tutup dan aku tambahkan dengan stiker supaya lebih cantik. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Biji salaknya atau bubur candilnya udah matang. Ini udah aku tambahkan dengan kuah santan yang kita masak tadi. Jadi jumlahnya sesuai selera aja, mau tambahin sebanyak apa santannya. Nah, sekarang aku mau cicipin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget. Manisnya pas, gurih juga dari santan, dan juga untuk biji salaknya itu bener-bener kenyalnya enak. Nggak terlalu alot, nggak terlalu kenyal. Pokoknya pas banget, digigit juga enak banget. Kalian wajib banget buat recook resep ini ya teman-teman ya. Dan cocok banget kalau mau dipakai untuk menu berbuka puasa. Nah teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan resepnya juga bisa bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.